Cerita Donghua, novel audio. Kaisar Naga Part 53, edisi yang ke-521 hingga 530. Sejak kecil, Fu Ao telah mendidik Fu Buhui. Saya dilahirkan dalam keluarga militer. Apapun yang terjadi, aku harus mengutamakan keluargaku dan negaraku. Fu Ao juga mengatakan bahwa hal yang paling membanggakan dalam hidupnya adalah semua anak dan cucunya telah bergabung dengan tentara. Fu Buhui adalah cucu terakhir. Dia juga anak terakhir keluarga Fu. Kita hidup cuma sekali, kita cuma hidup satu kali, kita harus meninggalkan sesuatu untuk dunia ini. Makna hidup itu bukan mengambil, tapi memberi. Berbakti pada negara dulu, baru pada keluarga. Segala ajaran kakeknya di masa lalu terngiang di benak Fu Buhui. Fu Ao mengajarinya banyak hal. Ajari dia cara bersikap jujur dan adil. Ajari dia berkorban demi negara, bahkan nyawanya. Ajari dia, tapi aku tidak mengajarinya untuk menghargai hidupnya sendiri. Fu Buhui tidak takut mati. Ia hanya takut jika setelah ia meninggal, tidak akan ada seorang pun yang dapat berbicara dengan kakeknya lagi. Jika batu besar ini terus mengeluarkan cahaya, ia akan menarik banyak monster, dan monster-monster itu, pada akhirnya akan mencabik-cabik batu besar itu, sehingga benda-benda tersegel di dalamnya bisa terlepas sepenuhnya. Pada titik ini, sudah terlambat untuk kembali dan meminta bantuan. Cahaya ungu menjadi semakin kuat, dan akan ada semakin banyak monster. Pada saat ini, Fu Buhui meraung dan jatuh langsung ke batu. Ledakan. Cahaya ungu meledak dari celah dan menusuk daging Fu Buhui. Udara tebal dan tercemar menembus pakaiannya. Perasaan itu bagaikan api yang menyala-nyala dan juga seperti es dingin yang menggigit. Fu Buhui menjerit kesakitan, tetapi dengan cepat menahan emosinya. Jika dia cukup kuat, dia bisa mengambil tindakan langsung dan menekan batu itu lagi. Dengan kata lain, jika dia seorang ahli pola spiritual, dia juga dapat memperkuat segel tersebut. Sayang sekali dia hanya seorang praktisi biasa yang punya semangat juang tapi tidak punya tenaga cadangan. Dia hanya bisa berbaring di atasnya dan menggunakan badannya untuk menghalangi mekarnya dan penyebaran cahaya ungu. Meskipun Fu Buhui tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama, tetapi dia tetap tidak menyesal. Kegentingan. Fu Buhui menggertakkan giginya. Tanpa menghiraukan apapun, dia mengeluarkan beberapa pil dari cincin itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika ramuan itu masuk ke mulut, ia berubah menjadi energi spiritual yang kaya, memenuhi setiap bagian badan. Fu Buhui sekali lagi meledak dengan kekuatan, meraung dan serak, mencoba menekan retakan itu. Di bawah perisai Fu Buhui yang tanpa pamrih, retakan itu tidak lagi memancarkan cahaya. Langit kembali menjadi gelap, tetapi tidak seorang pun tahu penderitaan macam apa yang akan dialami Fu Buhui saat ini. Cahaya ungu membawa polusi yang kuat, seperti serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengebor ke dalam badan Fu Buhui. Dia menggertakkan giginya, mencoba bertahan lebih lama dan lebih lama lagi. Dalam keadaan linglung, Fu Buhui perlahan membuka matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia menggunakan badannya untuk melindungi dirinya, dia hanya tahu bahwa dia akan pingsan. Semua kekuatan terkuras dari badan pada saat ini. Dia menatap tangannya yang penuh dengan abses. Bahkan di bawah nanah, aku bisa melihat tulangku sendiri. Apakah itu menyakitkan? Tidak sakit, karena aku sudah mati rasa. Fu Buhui berusaha sekuat tenaga mencari ramuan ajaib itu di dalam cincin itu. Dia ingin bertahan sedikit lebih lama. Ramuan itu telah habis, tetapi pedang kayu ditemukan. Setelah melihat pedang kayu, Fu Buhui tidak dapat lagi menahan emosinya dan air matanya pun mengalir. Saya ingat saya kehilangan orang tua saya ketika saya masih sangat muda. Kakekkulah yang menemaniku tumbuh dewasa. Waktu aku kecil aku cuek, selalu nangis dan ribut minta diantar orang tua. Bahkan ketika bermain dengan anak-anak lain di luar, mereka akan diserang dan disebut anak liar tanpa orang tua. Setiap kali aku pulang, aku menangis dan mengadu pada kakekku. Kakek hanya tersenyum pahit dan berkata bahwa ayah dan ibu telah pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Melihat dia terus menangis dan tidak bisa berhenti, kakeknya harus mulai mengalihkan perhatiannya. Dia mengambil sepotong kayu merah di halaman dan dengan hati-hati mengukir pedang kayu ini untuk dirinya sendiri. Pedang kayu itu hanya sepanjang telapak tangan, dan tidak bundar melainkan kasar. Namun, pedang kayu inilah yang membawa semua kenangan masa kecilku.
Kakek, Fu Buhui menangis terseduh-seduh saat ini. Dia tidak pernah takut Mah Tei. Dia menangis karena dia hendak meninggalkan kakeknya. Bahkan aku pun sudah tiada. Siapa lagi yang bisa tetap tinggal bersama kakek? Kakek, aku cucu yang tidak berbakti. Aku akan melayanimu di kehidupan selanjutnya. Fu Buhui menggenggam erat pedang kayu itu. Tampaknya ini menjadi satu-satunya penghiburan rohaninya sebelum kematiannya. Pada saat ini bahkan air matanya berubah menjadi merah darah. Aku benar-benar harus. Aku tidak tahan lagi. Saat berikutnya, semua yang ada di depan mataku hanyalah ilusi. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban, namun punggung tegap dan penuh energi berdiri di halaman, dengan hati-hati mengukir pedang kayu. Wah, aku mau orang tuaku, aku mau orang tuaku. Seorang anak laki-laki yang baru berusia 4 atau 5 tahun menangis sekeras-kerasnya. Kau selalu saja begitu, orang tua bau. Aku tidak mau bersamamu. Aku mau orang tuaku juga. Orang lain punya orang tua yang menemani mereka. Kenapa aku tidak? Jangan menyesal, jangan menangis. Orang tuaku telah pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Orang tua itu tersenyum tetapi diam-diam menyeka air matanya ketika anak kecil itu tidak dapat melihat. Sebagai seorang ayah, dia merasakan sakit yang sama. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat pedang kayu merah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Buhui, lihat, apa ini?" Wah, pedang kayu. Ketika anak lelaki itu melihat pedang kayu merah, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, semua kekhawatiran terlupakan. Saya ingin menjadi pahlawan besar di masa depan, dan saya ingin pergi berperang dan membunuh musuh. Anak lelaki itu mengangkat pedang kayu merah di satu tangan dan meletakkan tangan yang lain di pinggangnya, tampak sangat bangga. Di sampingnya, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, keluarga kita tidak akan menyesalinya. Kita juga akan menjadi pahlawan besar seluruh dinasti Yan Agung." Saat dia tertawa, air matanya keluar. Matahari terbenam. Orang tua itu menggendong anak laki-laki itu dalam pelukannya dan mereka bersama-sama memandang matahari terbenam di kejauhan. "Kakek, aku minta maaf padamu." Anak kecil itu berkata dengan serius. "Mengapa?" "Karena aku bilang kau lelaki tua yang bau." "Hahaha, Buhui benar, kakek memang orang tua yang bau dan tangguh." "Tidak, kakek adalah kakek terbaik. Kamu juga bayi kesayangan kakek." Orang tua itu menyodok anak kecil itu dengan janggutnya dan tertawa. "Tapi kamu harus ingat, pria sejati menumpahkan darah, bukan air mata. Di masa depan, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh menangis sembarangan lagi. Apa kamu mengerti maksudku?" "Lulu, ya, Buhui mengerti." Anak lelaki itu meringis dan menunjukkan senyum licik. Pada saat ini, sinar terakhir cahaya senja telah jatuh. Ia menelan sosok kakek nenek dan cucu-cucu. "Kakek." Fu Buhui menutup matanya dengan puas. Dunianya telah sepenuhnya menjadi gelap. Cahaya ungu yang dipancarkan tadi berasal dari arah ini. Aneh sekali, dipenuhi udara yang kuat dan tercemar. Saya menduga kemungkinan besar ada monster kuat yang sedang bekerja. Percakapan beberapa orang terdengar dari pegunungan yang jauh. Saat ini, masih gelap. Di luar pegunungan, ada lebih dari 10 monster berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan sangat ganas. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sekelompok monster ini terbang di luar pegunungan seperti lalat tanpa kepala. Begitu banyak monster, Lin Sen tiba-tiba berhenti dan menyipitkan matanya. Meskipun jaraknya ratusan meter, dia memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di kejauhan. Seharusnya tidak ada begitu banyak monster di sekitar area ini. Su Yuwei memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, maksudnya, ini pasti ada hubungannya dengan cahaya ungu. "Adik, apakah cahaya ungu itu adalah benda terlarang yang disegel?" Lin Sen bertanya dengan ragu. Rupanya, Su Yuwei yang berasal dari divisi penindasan iblis lebih tahu tentang pegunungan ini. "Dulu, kami juga menyelidiki cahaya ungu beberapa kali, tetapi kami tidak menemukan sumbernya. Kali ini, kami tidak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri." Su Yuwei mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman pegunungan. "Tak peduli apapun, mari kita bunuh jalan masuk kita terlebih dahulu. Ayo kita serang bersama." Lin Sen tersenyum. "Sudah lama sejak kita, saudara-saudara, berjuang berdampingan. Lalu itu tergantung siapa yang membunuh lebih banyak.
Senyum tersungging di alis tajam Huo Changyu. Oke. Chu Hao menggosok-gosokkan kedua tangannya, tampak jelas sangat gembira. Membunuh. Dengan teriakan keras Lin Sen, beberapa orang menyerang monster itu bersama-sama. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dengan kehidupan yang gemilang. Ketika beberapa orang menggabungkan kekuatan, aura yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan. Monster terkuat di sini berada di alam Xuanling tingkat kelima, merupakan bencana bagi praktisi biasa. Namun, di mata Lin Sen dan lainnya, hal itu tidak sulit untuk dihadapi. Setelah secangkir teh, mereka membunuh semua monster di luar gunung. Mereka masuk dengan cepat. Lin Sen menatap pegunungan yang gelap. Kelihatannya seperti binatang raksasa yang mengintai di bumi, sangat misterius. Setelah melangkah ke dunia ini, Lin Sen jelas merasakan bahwa energi spiritual terlarang yang kuat sedang menyebar. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ada sesuatu yang salah di sini. Mengandalkan persepsi bintang bencana di ruang ilusi, Lin Sen langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Polusinya terlalu kuat. Tidak heran ada begitu banyak monster berkumpul di luar. Tiba-tiba, Lin Sen mendengar suara gembira dari bintang bencana, membimbingnya maju. Dengan bantuan bintang bencana, Lin Sen tiba di ruang terbuka. Cahaya lilin memancarkan cahaya redup, memungkinkan Lin Sen melihat dengan jelas mahiat monster di tanah di bawah kakinya. Dia menyentuhnya dengan santai dan dapat merasakan melalui darah bahwa monster ini seharusnya sudah mati selama 2 atau 3 jam. Saat mendongak lagi, Lin Sen mendapati ada sesuatu yang tergeletak di atas batu besar di depannya, tidak bergerak. Xiao Shen, apakah kamu menemukan sesuatu? Di kejauhan, Lin Ninger melihat Lin Sen berjalan maju dan mengira dia telah menemukan sesuatu. Di sini, Lin Sen mengerutkan kening dan berjalan perlahan ke batu besar. Dia yakin bahwa sumber semua polusi berasal dari batu besar ini. Apakah ini mahiat? Tatapan Lin Sen tertuju pada mahiat di atas batu besar. Mahiat itu sudah berbau busuk dan menusuk tulang. Postur badannya aneh, seolah-olah dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk melemparkan dirinya ke batu besar. Seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang ingin disembunyikannya. Lin Sen terdiam beberapa saat, lalu mengangkat tangannya, meraih mahiat itu dan menyingkirkannya. Ledakan. Tepat saat mahiat itu dipindahkan, semburan cahaya ungu tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya ungu ini bagaikan sinar cahaya yang menyinari kegelapan, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Pada saat yang sama, sejumlah besar udara busuk menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Saat cahaya ungu mekar, banyak suara gemerisik terdengar di pegunungan yang jauh. Terdengar suara-suara binatang yang tumpul, suara-suara raungan aneh yang rendah, dan mata hijau yang ganas. Semua jenis monster muncul, dan mereka menyerbu ke arah batu besar itu dengan kecepatan yang aneh, seolah-olah cahaya ungu itu memiliki daya tarik yang mematikan bagi mereka. Cahaya ungu, mata indah Su Yuwei sedikit menyusut, dan dia dengan cepat berdiri dan terbang. Sumber polusi pasti ada di sini. Lin Sen berteriak dengan suara rendah, tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memadatkan energi spiritual, dan menghancurkannya di batu besar. Cahaya ungu ditekan kembali. Set, rasa sakit yang tajam menyerbu pikirannya, dan Lin Sen merasa seolah-olah telapak tangannya tertusuk sesuatu. Cahaya ungu ini sangat menakutkan. Bahkan Lin Sen sendiri tidak pernah memikirkannya. Ah, banyak monster menyerbu, tidak takut mati. Pupil mata mereka berubah menjadi merah padam, dan mereka jelas-jelas penasaran dengan apa yang ada di dalam batu besar itu. Tolong bantu saya melindungi hukum. Lin Sen berkata dengan keras, lalu dia menenangkan diri dan perlahan mengaktifkan bintang bencana di badannya. Apakah Anda melakukan pencemaran pareh? Maka aku akan menyerap kalian semua. Ya ampun, monsternya makin banyak. Chu Hao memamerkan 2 binatang hantu, terbang maju mundur di ladang, bertarung dengan berbagai monster. Di sisi lain, cahaya pedang yang dipenuhi aura pembunuh menyapu langit dan monster berkepala 3 itu terpotong menjadi 2. Sederhana, brutal, ganas dan haus darah. Ini adalah gaya Huo Changyu, dan juga ilmu pedang yang diikutinya. Jika menyangkut niat pedang, Lin Ninger tidak lebih lemah sama sekali. Namun dia jelas lebih anggun, dan kombinasi gerakan pedang dan badan lebih sempurna. Dengan bantuan semua orang, monster itu dibunuh satu persatu. Akhirnya semua monster penyerang terbunuh.
Lin Ninger berjalan mendekati Lin Sen, meliriknya, dan tahu bahwa dia sedang menyerap energi spiritual terlarang. Karakteristik ini tampaknya berasal dari bintang bencana itu. Lin Ninger pernah khawatir Xiao Shen mungkin menjadi cacat karena menyerap terlalu banyak energi spiritual terlarang. Hasilnya, setelah banyak pengujian, tidak peduli berapa banyak yang diserapnya, tingkat bahaya bagi dirinya sendiri sangat rendah. Sejak saat itu, Lin Ninger tidak mempedulikannya lagi. Apa yang terjadi dengan Mahiat ini? Lin Ninger menyipitkan mata indahnya sedikit, tampak sangat terkejut. Sebelumnya, Mahiat ini tergeletak di atas batu besar, seolah-olah menutupi sesuatu. Gumam Su Yuwei. Lin Ninger melirik pakaian yang dikenakan Mahiat itu, pupil matanya mengecil, ini adalah jubah Akademi Zanlong. Akademi Zanlong. Mendengar hal itu, orang-orang lainnya pun bergegas menghampiri. Wajah mereka semua sedikit terkejut. Mungkinkah ada seorang jenius yang tiba di sini lebih dulu? Karena Lin Ninger sering tinggal di halaman Lin Sen, dia tentu mengetahui gaya jubah halaman Zanlong. Dia yakin dia tidak melihat apa-apa. Hah, Lin Ninger menarik napas dalam-dalam dan perlahan membalikkan Mahiat itu. Potongan-potongan daging besar pada Mahiat itu telah membusuk dan membusuk, bahkan banyak nanah bercampur darah yang mengalir keluar. Mata indah Lin Ninger perlahan tertuju pada wajah Mahiat itu. Saat berikutnya, mata indahnya terpaku. Ya, itu dia. Faktanya, ketika Lin Ninger melihat wajah Mahiat itu dengan jelas, dia tertegun sejenak. Wajah cantik yang sedikit pemalu muncul dalam pikirannya. Demi membalas budi Lin Sen yang telah menyelamatkan nyawanya, dia mengetuk pintu dan memaksa masuk ramuan spiritual yang berharga. Saat itu, Lin Ninger tidak mau menerimanya. Namun dia menjatuhkannya dan lari. Anak ini sangat keras kepala dan mempunyai kegigihannya sendiri. Dia memiliki latar belakang keluarga yang rumit. Ayahnya, pamannya, dan paman tertuanya, semuanya meninggal di medan perang dan mengorbankan nyawa mereka demi negara mereka. Saudara-saudaranya bergabung dengan tentara atau bergabung dengan divisi penindasan iblis. Tanpa kecuali, mereka semua meninggal secara heroik. Dia, Fu Buhui, adalah anak tunggal dari seluruh keluarga Fu. Jenderal tua Fu Ao menghabiskan sisa hidupnya di rumah, dan juga merawat Fu Buhui saat ia tumbuh dewasa. Yang lebih menakutkan adalah Fu Yuan baru saja menerima berita buruk beberapa bulan yang lalu. Dia ditangkap oleh Night Demon dan diubah menjadi monster di depan umum. Kudengar saat sang pembasmi iblis beraksi, matanya dipenuhi air mata dan kengganan. Alhasil, tak lama setelah Fu Yuan pergi, kenapa malah Fu Buhui? Kenapa jadi begini? Mata indah Lin Ninger bergetar, keluarga Fu telah setia kepada dinasti Yan Agung sepanjang hidup mereka, tetapi mengapa mereka berakhir seperti ini? Dia adalah satu-satunya pewaris yang tersisa. Su Yuwei juga melihat wajah Fu Buhui dengan jelas. Dia menutup matanya dan mengatur emosinya. Setelah beberapa saat bernapas, dia dengan hati-hati mengamati luka di badan Fu Buhui. Ada beberapa luka seperti retakan di sekujur badannya, yang menembus dada dan perut bagian bawah, dan menjalar hingga ke punggungnya. Daerah di sekitar luka itu benar-benar busuk dan mengeluarkan bau busuk. Bahkan tulang-tulangnya pun berubah sepenuhnya menjadi hitam dan ungu. Luka di badannya sama persis dengan luka di batu besar. Wajah cantik Su Yuwei sedikit tenggelam. Dia mahir dalam pola-pola spiritual dan memiliki kemampuan untuk menjelajahi detail. Dari rincian ini, dapat disimpulkan sepenuhnya bahwa Fu Buhui ingin menggunakan badannya untuk memblokir retakan pada batu besar itu saat itu. Cahaya ungu yang keluar dari celah itu langsung menembus badan dan punggungnya. Dan menyiksanya sampai mati. Dari kulit, daging, tulang hingga organ dalam, mereka ditembus dan terkikis hidup-hidup. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Poin pentingnya adalah Fu Buhui benar-benar menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi penyebaran cahaya ungu, dan dia tidak bergerak sama sekali selama seluruh proses. Apakah masih ada harapan? Lin Ninger berkata dengan suara rendah. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Aku menyaksikan dengan mataku sendiri seseorang yang kukenal meninggal di depanku. Dan dengan cara yang sangat tragis dan heroik. Tidak ada harapan. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dengan cermat untuk mencari petunjuk. Fu Buhui pasti masih sadar sebelum dia mengorbankan dirinya untuk menghalangi penyebaran cahaya ungu. Dia mungkin meninggalkan beberapa petunjuk.
Tak lama kemudian, Su Yuwei menemukan sebuah kata yang terukir di batu besar itu dengan jari. Meski bengkok, kata-katanya masih dapat dikenali samar-samar. Iblis malam, Wang Che, segel, 6 kata totalnya. Mata indah Su Yuwei sedikit menyipit. Informasi yang terkandung dalam 6 kata ini luar biasa banyaknya. Pertama-tama, semua ini dilakukan oleh Night Demon. Baik itu perencanaan atau tindakan. Kedua, Wang Che ini seharusnya adalah nama Ye Yao. Terakhir, kata segel seharusnya merujuk pada batu besar ini. Di bawah batu besar itu, ada benda terlarang yang disegel. Tapi Ye Yao ingin membuka segel dan melepaskan hal terlarang di dalamnya. Adapun akibat apa yang akan ditimbulkan setelah dibebaskan, tidak ada yang tahu. Tapi, pikirkan saja dan Anda akan tahu. Pasti ada alasan mengapa Night Demon melakukan ini. Tidak masalah apa rencana mereka. Kalian hanya perlu tahu bahwa tujuan Night Demon tidak akan pernah sederhana. Fu Buhui juga meninggal di sini karena ia mengorbankan dirinya untuk menyegel batu besar itu. Selama pelatihan ini, ternyata ada setan malam yang membuat masalah. Su Yuwei memejamkan matanya, otaknya dengan panik menyimpulkan dan menganalisis. Apa tujuan Night Demon melakukan ini? Kompetisi perburuan setan pasti berharga bagi mereka. Lagi pula, ada begitu banyak orang jenius dalam dinasti, dan membunuh salah satu dari mereka secara acak akan menyebabkan kerugian yang tak terukur bagi dinasti. Tapi itu tergantung pada apakah nilainya cukup. Ada 3 pengawal naga perak yang menjaga di luar, dan ada juga orang-orang kuat yang menjaga beberapa kota di dekatnya. Tidak mudah untuk melaksanakan beberapa rencana di bawah perlindungan yang ketat seperti itu. Jadi, mari kita lanjutkan menyimpulkan. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk membuka segel tersebut, tetapi tidak mengambil benda yang disegel itu. Mereka hanya punya satu tujuan. Biarkan guguk laut mencemari pegunungan dan mengotori air. Hal ini karena, dengan begitu banyak orang kuat di luar, bahkan jika segelnya benar-benar rusak dan polusi benar-benar menyebar, masalah tersebut akan segera teratasi. Pemikiran mereka tentu tidak sesederhana itu. Dan jika Anda memang menginginkan hal-hal yang terlarang, mengapa tidak menyingkirkannya lebih awal? Dari sudut pandang ini, tujuannya sangat jelas. Mereka perlu memperkeruh keadaan untuk mencapai tujuan mereka. Siapa targetnya? Itu jelas. Putri Changqing. Karena, meskipun ada banyak jenius di seluruh kompetisi perburuan iblis, satu-satunya yang benar-benar berharga adalah Putri Changqing. Jika Ye Yao dapat menangkap Putri Changqing, operasi ini pasti akan berhasil. Aku tidak menyangka Ye Yao akan begitu sombong. Chu Hao berkata dengan dingin, mereka benar-benar sekelompok kutu kupret. Adik laki-laki, apakah dia baik-baik saja? Huo Changyu melangkah maju, memperlihatkan sedikit kekhawatiran yang tidak biasa. Pada saat ini, Lin Shen dengan gila-gilaan menyerap cahaya ungu. Cahaya ungu yang dipancarkan tidak berkedip sama sekali dalam kegelapan, tetapi langsung diserap ke dalam badan Lin Shen. Retakan. Lalu, batu besar itu retak dan tersebar di seluruh tanah. Di dalamnya ternyata ada cincin. Cincin cerita. Lin Ninger sangat penasaran. Tidak, bukan itu. Su Yuwei menggelengkan kepalanya setelah mengamatinya beberapa saat. Ini adalah senjata spiritual terlarang tingkat 10, jadi senjata ini memiliki sifat pencemaran yang kuat. Itu semua karena Lin Shen. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menahan tabu yang mengerikan ini. Level 10. Huo Changyu mengangkat alisnya, tidak heran. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika langit menjadi cerah, Lin Shen akhirnya membuka matanya. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya, merasa sedikit gembira dan sedikit gelisah. Polusi yang terkandung dalam senjata spiritual terlarang tingkat 10 ini sangat mengejutkan, dan tidak ada seorang pun yang tahu mengapa ia dipenuhi dengan kebencian yang begitu kuat. Setelah menyerap sekian lama, saya hanya menyerap semua kebencian yang meluas keluar dan energi spiritual terlarang. Cincin ini sebenarnya masih penuh polusi. Orang awam mungkin merasa sulit mengendalikannya. Ini sungguh tidak mudah. Lin Shen menghela napas, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu dan memakainya di tangannya. Bagaimanapun, ada bintang bencana untuk menekannya. Dia dapat menggunakan senjata spiritual terlarang yang orang lain coba hindari dengan segala cara. Tahukah Anda, ini adalah senjata spiritual tingkat ke-10. Xiao Shen, kemarilah dan lihatlah. Suara Lin Ninger yang agak rendah terdengar dari samping. Ada apa?
Kakak, Lin Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Namun ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat Mahiyat, senyumnya membeku. Tanda tanya, mengapa? Lin Sen berbicara perlahan. Saat dia memindahkan Mahiyat itu tadi, dia hanya merasa pakaiannya tampak familiar. Namun, pada saat itu, cahaya ungu menyebar secara tiba-tiba, dan begitu banyak monster sedang menunggu kesempatan untuk bergerak, jadi dia tidak punya waktu untuk peduli siapa pemilik Mahiyat itu. Sekarang setelah dia sadar dan melihatnya lagi, pikiran Lin Sen tiba-tiba menjadi tenang. Ternyata itu Fu Buhui. Lin Sen memiliki kesan yang cukup baik tentang Fu Buhui. Dia seorang pria muda yang tampan dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Dia keras kepala, dia gigih, dan dia selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Anak baik, pergi begitu saja. Dari informasi yang ditinggalkan Fu Buhui, dia pasti menemukan serangan Night Demon secara kebetulan saat dia beristirahat di sini. Night Demon membunuh monster-monster ini dan membuka segel batu besar itu, dengan harapan agar benda-benda terlarang di dalamnya muncul kembali di dunia. Su Yuwei berjalan mendekat dan menjelaskan dengan lembut. Apa tujuannya? Lin Sen menutup matanya. Saya hanya bisa menebak tujuannya. Su Yuwei bergumam, aku menduga Ye Yao ingin menggunakan benda terlarang ini untuk menimbulkan kerusuhan, menyebabkan seluruh pegunungan menjadi kacau, dan kemudian mereka akan mengambil kesempatan untuk menculik Putri Changqing. Apakah tebakanmu akurat? Lin Sen perlahan mengepalkan tangannya. Di dalam batu besar, segelnya akan segera dilepaskan. Cahaya ungu meledak. Fu Buhui benar-benar tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan menggunakan badannya sendiri untuk menghalangi ledakan cahaya ungu itu. Gunakan hidup Anda untuk membeli waktu dan berjuang untuk masa depan yang tidak pasti. Lin Sen menggertakkan giginya. Cahaya ungu itu malah membuatku merasa tersengat. Sulit dibayangkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. 9 dari 10. Su Yuwei mengeluarkan lilin pengusiran setan yang setengah terbakar. Ada tanda Akademi Tianxuan pada lilin pengusir setan ini. Aku menemukannya di gua sana. Kurasa Fu Buhui lah yang menyalakannya. Jadi, jika dihitung seperti ini, semuanya cocok. Fu Buhui sedang beristirahat di dalam gua. Ye Yao tiba-tiba datang ke sini dan ingin membuka segel dan menjalankan rencananya. Setelah Ye Yao pergi, Fu Buhui ingin menghalangi cahaya ungu itu, jadi dia melemparkan dirinya ke sana. Analisis Su Yuwei sepenuhnya benar. Semua ini adalah petunjuk ke tempat kejadian perkara. Harus kukatakan, dia belajar sangat giat di Akademi Tianxuan dan Biro Penindasan Iblis. Sungguh sulit bagi orang awam untuk melakukan ini. Di sini, ada pedang kayu. Lin Ninger menyerahkan pedang kayu berlumuran darah kepada Lin Sen, dia memegang pedang kayu itu erat-erat di tangannya. Mungkin, itu satu-satunya harapan di hatinya. Lin Sen terdiam. Dia tahu latar belakang keluarga orang lain. Fu Buhui adalah satu-satunya cucu Fu Ao. Bagaimana kami harus memberitahu Jenderal Fu? Ini, kejam sekali. Kompetisi perburuan iblis ini berakhir lebih awal karena serangkaian alasan. Pada akhirnya, bahkan tidak ada peringkat. Namun, berita bahwa Putri Changqing dikalahkan dan dihancurkan oleh Lin Sen menyebar langsung ke segala arah. Semua orang jenius di antara hadirin menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Lin Sen memanggil binatang hantu ketiga dan menghancurkan Putri Changqing hingga berkeping-keping di tempat. Pertarungan antara keduanya diputuskan hanya dengan satu serangan. Putri Changqing bahkan tidak bisa menangkap pukulan Lin Sen. Setelah masalah ini dilaporkan, berbagai rumor menyebar. Dan segera, sampai ke telinga Kaisar Jingyuan. Akan tetapi, Kaisar Jingyuan tidak mengomentari hal ini. Tidak ada amarah, tidak ada luapan amarah, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi. Akan tetapi, perjodohan itu ditunda untuk sementara waktu. Di kota Kekaisaran, sebuah rumah bobrok. Pintunya terbuka. Angin musim gugur suram. Di halaman, duduk seorang lelaki tua dengan seekor kuda besar dan sebilah pedang emas. Rambutnya mulai memutih dan kerutan dalam terlihat jelas di wajahnya. Dia adalah seorang jenderal yang baru saja pulang dari masa pensiun, tapi, pakaiannya pun penuh dengan tambalan. Di hadapan lelaki tua itu, di atas meja batu, sebilah pedang kayu berlumuran darah diletakkan diam-diam. Lin Sen berdiri di depan Fu Ao, sangat diam. Suasananya, hikmat. Tidak diketahui berapa lama sebelum Fu Ao perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya redup melintas di matanya yang telah lapuk. Apakah ini, satu-satunya peninggalan Buhui?
Lin Sen datang ke pintu dan tidak banyak bicara. Dia baru saja menyerahkan pedang kayu itu. Tetapi Fu Hao telah mengalami hal semacam ini berkali-kali. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya? Saat dia berbicara, wajah kurus dan penuh tekad Fu Hao tampak semakin garang. Dan cincin penyimpanan. Lin Sen terdiam beberapa saat, lalu menyerahkan cincin penyimpanan itu. Mahiatnya sekarang berada di divisi penindasan iblis. Mereka pasti akan memberikan keadilan kepada Fu Buhui. Setelah mengatakan itu, Lin Sen juga merasa sangat buruk. Kakek, aku harap kamu bisa. Dua kata aku tidak bisa dihibur hampir terucap. Namun saat kata-kata itu sampai di bibirku, aku tidak dapat mengatakannya. Sampaikan belasungkawa Anda. Bagaimana cara mengungkapkan belasungkawa? Selama bertahun-tahun, putra dan cucu Fu Hao telah meninggal di medan perang satu demi satu. Sebagai seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari 200 tahun, ketika seharusnya ia menikmati masa pensiunnya, ia justru mengalami begitu banyak kematian orang-orang yang dicintainya. Lin Sen bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakitnya. Tahukah kamu, Fu Hao dulunya adalah seorang jenderal, dan meskipun dia pensiun dari garis depan, dia masih memegang jabatan bagus di kota kekaisaran. Namun kemudian, karena sifatnya yang pemarah dan keras kepala, dia pun mengundurkan diri dan pulang ke rumah. Meskipun prestasinya luar biasa, ia mengalami kemunduran satu demi satu. Kini, bahkan pohon muda yang tersisa telah mati saat menjaga guguk laut itu. Ceritakan padaku bagaimana Bu Hui meninggal. Nada bicara Fu Hao acuh tak acuh dan wajahnya tenang. Namun semua orang tahu bahwa di balik ketenangan, pasti ada badai tersembunyi. Lin Sen menceritakan kejadian itu secara singkat, lalu menambahkan, jika bukan karena dia, begitu banyak orang jenius di seluruh pegunungan akan tercemar. Jika bukan karena dia, rencana Ye Yao mungkin sudah berhasil sejak lama. Jadi, Bu Hui adalah pahlawan. Pahlawan sejati. Sebelum datang, Lin Sen memikirkan banyak kata-kata yang menghibur. Tetapi saat dia bertemu langsung dengan Fu Hao, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ye Yao, Wang Che, Seal. Fu Hao perlahan berdiri dari bangku batu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan dan kemudian mengambil pedang kayu. Melihat pedang kayu yang berlumuran darah, Fu Hao sepertinya teringat sesuatu dan senyum muncul di sudut mulutnya. Lin Sen melihatnya dan merasakan sakit di hatinya. Anda adalah dermawan Bu Hui. Saya sangat senang Anda bisa datang untuk memberitahu saya berita tentangnya. Fu Hao berkata dengan lembut, baiklah, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu. Aku ingin menyendiri untuk waktu yang tenang. Kakek, kalau kakek butuh apa-apa, kakek bisa datang kepadaku. Lin Sen tahu bahwa Fu Hao membutuhkan waktu tenang saat ini. Setelah berkata demikian, dia meninggalkan pelataran itu. Fu Hao duduk di sana sendirian, benar-benar kesepian. Sangat kesepian. Setelah beberapa saat menarik napas, Fu Hao meletakkan pedang kayu di atas meja batu, mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan 2 gelas. Tidak menyesal, kamu berjanji pada kakek bahwa setelah kompetisi perburuan iblis ini selesai, kamu akan kembali minum bersama kakek untuk pertama kalinya. Fu Hao mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Anggur itu sangat pedas, tapi rasanya tidak sampai 1/10.000 lebih sakit dari rasa sakit di hatinya. Segelas anggur. Fu Hao menuangkan segelas anggur lagi. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil gelas anggur, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik, Bu Hui, sebenarnya kakek tidak ingin kamu menjadi pahlawan, karena kita sudah punya cukup banyak pahlawan di keluarga Fu. Kita hanya butuh orang biasa yang bisa hidup bahagia. Fu Hao sebenarnya tidak banyak bicara di hari kerja. Ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan kepada Fu Buhui saat dia masih hidup. Saya hanya bisa membicarakannya sekarang. Mungkin, ini adalah nasib keluarga Fu kita. Fu Hao memasang senyum mengejek di wajahnya, kakek tidak memiliki keahlian khusus dalam hidupnya kecuali bertempur di medan perang, dan dia memiliki temperamen yang buruk. Jika dia tidak mengundurkan diri dari jabatan resminya dan kembali ke rumah, mungkin akhir hidupmu akan berbeda. Setelah berkata demikian, dia kembali meminum anggur dalam gelas itu. Rasa tekad perlahan-lahan terungkap di matanya. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak dapat saya lakukan. Namun sekarang, hal itu dapat dilakukan. Saya satu-satunya yang tersisa di keluarga Fu. Apalagi yang perlu saya khawatirkan?
Ia menenggak gelas demi gelas anggur, sesekali memandangi pedang mahoni merah itu, air mata tampak mengalir di matanya. Tak seorang pun dapat memahami kesedihannya. Lihat kembali kehidupan Anda. Sejak dia masih remaja, dia dengan tegas melangkah ke medan perang. Mulailah sebagai prajurit kecil, secara bertahap berlatih dan bunuh musuh untuk mendapatkan promosi. 120 tahun penuh karir militer. Status dan jabatannya pun naik pangkat dari seorang prajurit kecil menjadi Jenderal Fu yang bertugas menjaga suatu daerah. Saya tidak tahu berapa banyak pertempuran berdarah yang mereka alami. Jika Anda menanggalkan pakaiannya, Anda dapat melihat bahwa ia memiliki sedikitnya ribuan bekas luka dengan kedalaman yang berbeda-beda di sekujur badannya. Itu semua adalah lencana kehormatan. Demi dinasti Yan Agung, Fu Hao bisa dikatakan telah memberikan segalanya dan mengorbankan segalanya. Setelah kembali ke kota kekaisaran, ia mulai melatih putra dan cucunya. Dengan kata lain, dia secara pribadi mengirim anak-anak dan cucu-cucunya ke medan perang. Sama seperti dia dulu, penuh semangat dan vitalitas. Tetapi dewa tampaknya sedang mempermainkannya. Yang menantinya adalah melihat orang tua menguburkan orang muda berulang kali. Fu Hao bertahan hidup berkali-kali. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di luar rumah, Lin Shen berkeliaran di jalan dengan ekspresi muram di wajahnya. Angin musim gugur menambah sedikit kesuraman. Setelah mempertimbangkan dengan matang, dia memutuskan untuk menjelaskan semuanya kepada Fu Hao secara langsung. Dia juga sempat takut kalau badan Tuan Fu tidak sanggup menahannya. Tapi, suatu hari dia akan tahu kebenarannya. Setelah menunggu lama, Lin Shen tidak menyadari adanya pergerakan di dalam rumah. Dia menghela napas lega lalu berbalik dan pergi. Tepat saat dia berbalik dan pergi, matanya berubah sedikit merah. Jika ada seseorang yang benar-benar layak mendapat sebutan bakat nasional yang tak tertandingi, itu hanya Fu Hao. Dunia hidup berdampingan dengan keanehan dan telah memasuki era istimewa. Mereka tidak punya pilihan. Setelah minum, Fu Hao tertawa keras dan memecahkan gelas anggur di tangannya. Gelas anggur ini telah menemaninya selama 100 tahun. Setelah memecahkan gelas anggur, Fu Hao meletakkan pedang mahoni kecil di dekat badannya, memperbaikinya, dan menempelkan pola spiritual di atasnya. Surat itu langsung tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Kemudian, Fu Hao mengencangkan pakaiannya dan berjalan ke aula leluhur dengan ekspresi tenang. Ada banyak tablet di aula leluhur. Anak-anakku, hari ini izinkanlah aku, seorang lelaki tua, untuk bebas lagi. Dia melirik tablet itu. Pandangan kebaikan tampak sekilas di matanya. Kemudian, dia berjalan perlahan ke sisi aula leluhur dan membawa keluar peti mah teh. Peti mah teh itu berwarna coklat kemerahan, dan dari pohon itulah pedang kayu itu dibuat. Saat pohon itu tumbuh subur dan menjadi pohon yang menjulang tinggi, Fu Hao menebang pohon itu dan meminta seorang tukang kayu di kota untuk membuatnya menjadi peti mah teh. Peti mah tehnya sangat tipis dan sederhana. Berderit. Fu Hao mendorong tutup peti mah teh, dan melihat sebilah pedang, baju besi berdarah, dan sebuah jubah tergeletak dengan tenang di dalamnya. Desir, saat peti mah teh dibuka, aura pembunuh yang kuat terpancar dari pedang, baju besi, dan jubahnya. Rasanya seperti angin amis yang tak tertahankan bertiup ke arahku. Anda bahkan dapat melihat beberapa celah yang jelas dan noda darah tebal di atasnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Fu Hao tersenyum. Dia mengulurkan tangan, mengambil potongan-potongan baju zirah itu satu demi satu, lalu memakainya. Kemudian dia melemparkan jubah itu dengan kedua tangannya dan mengikatkannya erat-erat di lehernya. Akhirnya, dia mengambil pedangnya. Niat-niat perkasa yang tak terhitung jumlahnya mekar liar dan melonjak terus-menerus. Ledakan, dentuman, dentuman. Aura pembunuh yang membuat orang gemetar tiba-tiba meledak dan menyebar dengan liar. Setelah beberapa dekade, Fu Hao mengenakan kembali baju besinya. Rasanya seperti bertemu teman lama lagi setelah bertahun-tahun, dan rasa serta aromanya masih sama. Kita telah berjuang berdampingan berkali-kali sebelumnya. Sekarang, mari kita bertarung untuk terakhir kalinya. Ye Yao, Wang Che. Fu Hao bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun darah dan tenaganya telah terkuras selama bertahun-tahun dan dia tidak sekuat saat dia masih muda, kondisi mentalnya secara keseluruhan masih ada. Tingkat ke-6 alam Xuanling. Bahkan jika ditempatkan di kota kekaisaran,
itu pasti wilayah yang luar biasa. Ketika energi darahnya berada di puncaknya, Fu Ao mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Saat itu, dia penuh energi dan terus membuat kemajuan setiap hari. Sepertinya tingkat ke-8 dan ke-9 alam Xuanling sudah semakin dekat. Tetapi satu cedera menyebabkan dia menderita kehilangan banyak energi dan darah. Bahkan setelah pemulihan, seringkali masih ada defisit. Tingkat kekuatannya juga turun dari alam Xuanling tingkat ke-7 ke alam Xuanling tingkat ke-6. Sejak saat itu, Fu Ao menjadi patah semangat dan menyadari bahwa meskipun dia terus berjuang di medan perang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih. Maka ia pun berinisiatif mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali ke kota kekaisaran dari garis depan. Selama bertahun-tahun, Fu Ao tidak pernah naik pangkat karena kehabisan ki dan darah. Tapi tidak terus jatuh. Fu Ao menuangkan sisa minuman keras dalam kendi ke bilah pedang. Lalu, dia menyekanya dengan lembut untuk menghilangkan noda darah. Bilah perak itu memancarkan cahaya, menyoroti uban di kedua sisi pelipis Fu Ao. Sebelum aku menyadarinya, aku telah menua sampai sejauh ini. Saya sudah tua sekarang, apakah saya masih bisa bertarung? Fu Ao berteriak keras, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba bergerak, membentuk badai dahsyat yang menerjang keluar dengan dahsyat. Alam tingkat ke-6 alam Xuanling terungkap tanpa keraguan. Dia mengangkat tangannya, mengikat peti Mahtei itu dengan tali, dan mengikatkannya ke punggungnya. Gerakannya sangat lambat dan setiap gerakan menunjukkan keterikatan tak terhingga. Fu Ao ingin berperang untuk terakhir kalinya, demi dinasti, demi anak dan cucunya, dan demi dirinya sendiri. Bunuh Iblis Malam, penggal Wang Che. Pada saat ini, sebuah surat melintas dan jatuh ke tangan Fu Ao. Fu Ao membukanya. Kakek, ini pertama kalinya kau meminta bantuanku, dan mungkin yang terakhir. Saya mengerti perasaan seorang ayah dan seorang kakek. Sejauh yang aku tahu, kelompok setan malam itu sering muncul di kota Ximing, terutama Wang Che. Dia sangat licik dan tidak akan bertindak gegabah. Kota Ximing. Fu Ao bergumam pada dirinya sendiri, dengan kilatan di matanya. Kota ini tidak jauh dari pegunungan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah Departemen Penindasan Iblis Dinasti Yan Agung campur tangan dalam masalah ini, sekelompok iblis malam itu masih berani berkeliaran. Berani sekali, desir. Fu Ao mengerahkan kekuatannya dan amplop itu berubah menjadi bubuk. Dia mengencangkan jubahnya di belakangnya dan meletakkan peti Mahtei di punggungnya. Kemudian, dia dengan tegas melangkah keluar dari rumah. Ini adalah ekspedisi terakhir lelaki tua berambut putih itu. Alasan dia membawa peti Mahtei itu adalah karena dia siap Mahtei di tangan iblis malam. Namun, Fu Ao bahkan tidak takut untuk hidup. Mengapa takut Mahtei? Di kota kekaisaran, sosok Fu Ao terangkat ke udara dan terbang keluar kota. Sepanjang jalan, banyak praktisi yang terkejut. Mengapa orang tua ini begitu ganas? Dia benar-benar membawa peti Mahtei di punggungnya. Kemana dia pergi? Saya mengenalinya. Dia adalah Jenderal Fu. Fu Ao. Ya, Fu Ao, Jenderal Fu yang bertempur dalam lebih dari 3.400 pertempuran untuk dinasti dan membunuh banyak sekali ras alien. Seluruh keluarganya setia dan pemberani. Mereka benar-benar mengagumkan. Beberapa praktisi jelas mengenali Fu Ao. Setiap kali saya berhadapan dengannya, saya dapat merasakan rasa kemurahan hati dan kepahlawanan yang spontan. Tetapi, apa yang akan dilakukan Jenderal Fu dengan peti Mahtei di punggungnya? Aku tidak tahu. Fu Ao tidak peduli dengan apa yang didengarnya. Fu Ao meninggalkan kota kekaisaran dan menuju kota Ximing. Ini adalah kota kecil, sangat dekat dengan pegunungan. Letaknya tidak jauh dari tempat sarkofagus perunggu digali. Di sebuah restoran di kota Ximing. Kami sudah tahu apa yang terjadi. Segelnya tidak rusak karena ada yang menutup retakannya setelah kami pergi. Seorang pria dengan busur besar di punggungnya duduk di depan meja kayu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kau benar-benar mencari kemahteihan. Setan malam lainnya mengepalkan tangannya, jelas juga sangat kesal. Hari itu, setelah memecahkan segel, mereka berbaring diam di pegunungan dan menunggu. Siapa yang mengira bahwa alih-alih menunggu benda terlarang itu terkontaminasi, 3 pengawal naga perak di luar malah terpancing masuk. Bala bantuan yang kuat terus berdatangan dari kota-kota terdekat. Tanpa pilihan lain, Night Demon hanya bisa mundur terlebih dahulu. Mereka bersembunyi di benteng di kota Ximing, menunggu berita.
Sekarang akhirnya jelas. Ternyata orang yang mengorbankan dirinya untuk menutup segel yang retak itu adalah Fu Buhui. Bodoh sekali. Wang Che mengutuk, segelnya belum dibuka, dan tidak ada kabar dari Fang Anzi. Misi ini hancur begitu saja. Wang Che, aku menyarankanmu untuk mencari masalahmu sendiri. Iblis malam mensibir, masalah ini sudah bergolak, dan ada banyak tekanan dari opini publik di kota Kekaisaran. Kudengar divisi penindasan iblis telah mengambil alih masalah ini secara langsung. Jika aku tahu ini, mengapa aku harus membuat rencana? Akan lebih baik untuk mengambil kembali benda terlarang itu. Apa gunanya mengatakan hal-hal itu saat ini? Wang Che membanting meja, sudah sampai pada titik ini, mari kita lihat jangka panjangnya. Saya khawatir kita tidak dapat tinggal di benteng ini lagi. Iblis malam itu menggelengkan kepalanya, tidak lama lagi divisi penindasan iblis akan melacak kita. Aku akan pergi dulu, dan kau akan bertanggung jawab atas akibatnya. Hapus semua jejak di sini. Jangan biarkan orang-orang itu mengikuti petunjuk dan melacakku. Oke, Wang Che memiliki ekspresi kosong. Dia tahu bahwa identitas publik pihak lain saat ini adalah kedok yang bagus. Apapun yang terjadi, itu tidak dapat dideteksi. Setelah Ye Yao pergi, Wang Che menghantamkan tinjunya ke meja. Meja kayunya riuntuh. Sejak aku kehilangan pecahan batu hitam itu, segalanya tak pernah berjalan baik bagiku. Segala macam hal datang silih berganti. Jangan khawatir, aku akan kembali cepat atau lambat. Ekspresi Wang Che sedingin es. Setelah dia tenang, dia mulai membersihkan jejak-jejak di restoran itu. Seorang lelaki tua aneh datang ke kota Siming. Dia berjalan melintasi kota sambil membawa peti mah teh di punggungnya. Sepanjang perjalanan, banyak orang yang melihatnya dan menganggapnya sangat menarik. Apakah ini karena dia tahu ajalnya sudah dekat dan sedang bersiap mencari tempat untuk mengubur dirinya? Fu Hao berjalan menuju restoran dan menemukan tempat duduk di dekat jendela di lantai pertama dan duduk. Tuan, apa yang ingin Anda pesan? Pelayan itu mendekat dan menatap peti mah teh di belakang Fu Hao. Sedikit ketidaksenangan tampak di matanya. Tapi tidak mungkin, tempat ini sangat dekat dengan pegunungan dan banyak petualang yang datang dan pergi. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Berikan aku semangkuk anggur panas. Fu Hao berkata dengan ringan. Oke, meskipun pelayan itu menganggap lelaki tua itu aneh, dia tidak terlalu memikirkannya. Dalam dunia yang kacau ini, siapakah yang bisa tetap tidak tersentuh oleh hal-hal aneh? Saya ingat 3 hari yang lalu, seseorang di kota kecil itu tiba-tiba menjadi cacat. Cara dia memandang, membuatku muak hanya dengan memikirkannya sekarang. Tak lama kemudian semangkuk anggur hangat pun dihidangkan. Pelayan itu tidak banyak bicara dan mundur. Fu Hao menyipitkan matanya sedikit, mengambil semangkuk anggur dan meminumnya dalam tegukan besar. Senang, di dalam paviliun di kota Kekaisaran. Ayah, mengapa ayah menolongnya? Seorang gadis cantik dengan ekspresi bingung berbisik, kau memobilisasi kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan. Begitu Yang Mulia mengetahuinya, kau pasti akan terlibat. Xiao Yu, kamu masih muda dan tidak tahu. Seorang pria setengah baya kekar duduk tegak di meja. Dia mengangkat kepalanya, dengan sedikit emosi dan kenangan di matanya. Kakek Fu adalah legenda besar dinasti Yan Agung kita. Bakatnya tidak terlalu hebat, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan para jenius itu, tetapi tekadnya dan cara dia berurusan dengan orang-orang adalah hal yang paling saya kagumi. Tahun ini dia berusia tepat 200 tahun. Tahukah Anda bahwa dia menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di medan perang? Kemudian, meskipun ia meninggalkan medan perang garis depan, ia tetap berkontribusi pada dinasti ini di balik layar. Begitu banyak keturunan dan cucunya yang bergabung dengan tentara. Setiap kali, dia secara pribadi mengirim anak-anak dan cucu-cucunya ke medan perang. Seluruh keluarga, tua dan muda, berkorban satu demi satu. Keluarga martir yang setia. Tahukah Anda betapa besar penderitaan dan kesepian yang harus mereka tanggung di balik kejayaan ini? Prestasi semacam ini sudah cukup untuk meninggalkan jejak kuat dalam sejarah seluruh dinasti. Kamu bilang, tidak bisakah aku membantu orang tua itu memenuhi keinginan terakhirnya? Pria parubaya itu berbicara kata demi kata. Dia adalah paman kaisar saat ini. Ayah Zhou Xiaoyu, Zhou Lin. Tapi sekarang energi dan darahnya sudah terkuras, dan kekuatannya sudah sangat berkurang.
Jika kau memberitahunya di mana Night Demon berada, bukankah itu akan merugikannya? Zhou Xiaoyu sedikit cemas. Xiaoyu, kamu tidak mengerti. Orang tua itu tidak takut Mah Tei. Dia hanya ingin Mah Tei dengan gagah berani dalam pertempuran sebagai seorang prajurit di saat-saat terakhir hidupnya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membantunya. Tatapan mata Zhou Lin berangsur-angsur menjadi dalam. Dia berdiri dan memberi hormat ke kejauhan dengan gerakan yang sangat standar. Orang tua, beristirahatlah dengan tenang. Tanda tanya, di dalam restoran. Fu Hao memesan semangkuk anggur lagi. Ini ketujuh kalinya dia meminta anggur. Di sampingnya, mangkuk-mangkuk anggur ditumpuk tinggi. Pelayan itu sedikit tidak senang. Kamu bilang kamu ingin anggur, jadi tidak bisakah kamu memesan lebih banyak sekaligus? Cukup satu mangkuk setiap waktu. Namun, aura pembunuh dan dingin yang terpancar dari pihak lain membuatnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mangkuk lagi. Ini adalah kedelapan kalinya Fu Hao bertanya. Pelayan itu tidak punya pilihan selain membawa semangkuk lagi. Namun kali ini Fu Hao tidak minum. Pandangannya tertuju pada tangga, tempat seorang pria parubaya berjalan perlahan turun dari lantai 2. Dia berpakaian normal dan tampak seperti seorang pengusaha. Di belakangnya, dia membawa busur besar. Kalau kamu perhatikan dengan teliti, kamu bisa mendeteksi bahwa pihak lain mempunyai aura yang baik. Fu Hao perlahan meletakkan mangkuknya. Dia tiba-tiba berteriak, Wang Ce. Pria parubaya itu secara naluriah menoleh, tetapi ketika kepalanya menoleh setengah, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Hanya sedikit orang yang tahu nama mereka sendiri. Namun, tindakan telah diambil dan sudah terlambat untuk menutupinya. Fu Hao mencerna semua itu. Ada kilatan pembunuh di matanya. Benar saja, itu dia. Wang Ce menatap Fu Hao, sedikit keterkejutan tampak di alisnya. Fu Hao. Tentu saja dia pernah mendengar nama pihak lainnya, tetapi dia hanya ingin tahu mengapa pihak lainnya itu datang kepadanya. Cucu sebelumnya, Fu Yuan, ditangkap oleh Night Demon. Kau telah membunuh cucuku, aku di sini untuk membunuhmu. Fu Hao perlahan berdiri, dan kekuatan penindas yang besar meledak dalam sekejap. Sekilas keterkejutan melintas di mata Wang Ce, aku, membunuh cucumu. Kau telah membuka segel hal terlarang di pegunungan, dan orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya adalah satu-satunya cucuku, Fu Buhui. Pergelangan tangan Fu Hao berkelebat, dan pedang yang memancarkan aura tajam dan berdarah muncul di tangannya. Dia menatap Wang Ce dengan matanya, dan seluruh niat membunuhnya meledak pada saat ini. Apakah itu cucumu? Pikiran Wang Ce berkelebat cepat di benaknya, lalu dia mensibir, bagaimana kau tahu aku bersembunyi di sini? Ini sangat penting. Bahkan divisi penindasan iblis tidak dapat melacak keberadaannya. Bagaimana dia menemukannya? Jika benteng ini terbongkar, apakah benteng-benteng yang lain juga terbongkar? Seni perang. Fu Hao meraung, dan darah di badannya melonjak dan mengalir terus-menerus, seperti binatang raksasa purba yang bangkit kembali sedikit demi sedikit. Niat membunuh yang ganas terpancar dari matanya, dipenuhi dengan cahaya pembunuh. Seni bertarung dan menaklukkan merupakan keterampilan yang wajib dipelajari bagi siapapun yang bergabung dengan tentara. Pertumbuhannya sangat cepat pada tahap awal, tetapi juga akan menyebabkan beberapa kerusakan pada badan. Cocok untuk anak-anak dari keluarga miskin untuk berlatih. Ketika Fu Hao pertama kali bergabung dengan tentara, dia tidak punya uang dan keluarganya bahkan tidak mampu untuk mendukung kultivasinya. Tanpa pilihan lain, ia hanya bisa berlatih seni perang. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia kembali memperlihatkan keterampilan militernya dan dia masih berani seperti sebelumnya. Merasakan sedikit energi dan darah yang Fu Hao miliki namun masih mengalir deras, Wang Ce mengangkat sudut mulutnya, saya katakan, Tuan Fu, bukankah lebih baik bagi Anda untuk tinggal di rumah dan menikmati masa pensiun Anda dan menunggu kematian? Anda terkubur di dalam tanah hingga leher Anda, mengapa Anda ingin keluar dan mencari kematian? Banyak orang di restoran itu menjadi pucat. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka semua melarikan diri. Bagaimana aku bisa mati kalau aku tidak membunuhmu? Fu Hao menyeringai, hari ini, aku akan membelahmu menjadi dua untuk membalaskan dendam cucuku. Sayang sekali, sayang sekali. Wang Ce menggelengkan kepalanya, jika kamu masih dalam masa kemasan, kamu mungkin bisa melawanku.
Sekarang kamu hanyalah badan yang darahnya terkuras. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Membunuh. Mata Fu Ao tiba-tiba memerah. Aku telah kehilangan banyak hal selama bertahun-tahun, tetapi aku dapat menanggungnya demi dinasti. Namun, aku tidak dapat menanggung kenyataan bahwa kau benar-benar membunuh buhuiku. Cucuku yang berusia 17 tahun. Dia bagaikan seekor binatang buas kuno, memutar pedang di tangannya, dan menebas dengan ganas ke arah Wang Che. Desir, sebuah retakan besar muncul di kehampaan. Pisau ini menampung seluruh kemarahan Fu Ao. Setan malam di depannya adalah pelakunya. Hanya dengan membunuhnya Buhui bisa beristirahat dengan tenang. Haha, tampaknya kau benar-benar keras kepala. Hari ini, aku akan mematahkan tulang-tulangmu yang sudah tua. Menghadapi pisau Fu Ao, Wang Che menunjukkan senyum muram. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan gelombang udara dahsyat tiba-tiba meledak dari tangannya, bergulir terus-menerus. Gelombang udara itu memiliki seberkas cahaya hitam tipis, dan membawa aura jahat dan aneh yang kuat, berdengung terus-menerus. Desir, telapak tangan benar-benar mencengkeram bilah pedang, bagaikan jangka yang keras. Terlalu jauh, terlalu jauh. Wang Che menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa apa yang disebut keberanian pihak lain itu menggelikan. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Pada level ini, kamu masih berani datang kepadaku. Akan tetapi, ini juga menunjukkan sampai batas tertentu bahwa tempat di mana saya berada tidak lagi aman. Jejak kaki kita telah terekspos. Dari manapun pihak lain memperoleh informasi, kita harus bergerak cepat. Namun, sebelum bergerak, mari kita bunuh orang tua ini terlebih dahulu. Retakan. Fu Ao tidak gugup setelah ditahan. Kesadaran bertarung yang terakumulasi selama bertahun-tahun terintegrasi sepenuhnya ke dalam darahnya. Adegan pertarungan antara hidup dan mati kembali muncul di pikiranku. Dia meraung, mencondongkan badan ke depan, dan menekan pedang dengan sikunya, langsung menekan Wang Che. Tatapan mata Wang Che dingin, dan dia tidak bisa berhenti mensibir, sepertinya kau memang punya kemampuan tertentu, tapi, dengan level ini saja, masih jauh sebelum kau bisa membunuhku. Ledakan Feng Xuan. Wang Che masih memegang pedang di satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya di belakangnya, dan badai serta energi spiritual berkumpul dengan liar. Kemarilah. Wang Che mengerahkan tenaga dengan pergelangan tangannya dan menarik badan Fu Ao, membuatnya sedikit terhuyung. Tangan lainnya menghantam ke depan tanpa ragu-ragu, dengan niat membunuh. Ledakan. Pupil mata Fu Ao mengecil. Dia terlempar mundur puluhan langkah oleh pukulan itu dan tangannya menjadi mati rasa. Darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya dan perlahan menetes ke tanah. Wang Che melayangkan pukulan, namun karena pukulannya tidak terlalu berpengaruh, ia hanya mengambil busur besar di punggungnya dan mengayunkannya secara horizontal. Fu Ao merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jelas tidak mungkin untuk mundur pada saat ini. Dia hanya akan jatuh ke dalam penindasan yang terus-menerus. Ada tatapan kejam di matanya, dia melangkah maju, dan mengayunkan pedangnya ke belakang untuk menebas kepala pria itu. Ledakan. Dengan suara keras, kaki Fu Ao tiba-tiba menusuk tanah, dan area yang luas retak. Dia terdorong mundur puluhan meter. Meskipun kekuatan besarnya sebagian diimbangi oleh pedangnya, masih ada gelombang mengerikan yang meledak. Aura hitam mengikutinya seperti belatung yang menempel di tulang. Busur besar ini sungguh menakutkan. Cahaya hitam itu bagaikan benang, melesat ke arah tangan Fu Ao dengan kecepatan tinggi. Cahaya dingin tiba-tiba bersinar di mata Wang Che, seolah-olah dia agak bangga. Tanda tanya, sebagai anggota Night Demons, Wang Che memiliki beberapa cara untuk mengendalikan tabu. Meskipun, setelah kehilangan pecahan batu hitam, dia tidak bisa lagi mengubah orang menjadi monster secara langsung, tetapi dengan memengaruhi pikiran pihak lain dengan beberapa energi spiritual terlarang, dia masih bisa dengan mudah mencapai tujuannya. Merasakan amukan cahaya hitam, sorot mata Fu Ao berubah tajam. Dia tahu bahwa metode Night Demon itu aneh. Jika saya membiarkan pihak lain berhasil, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Kihesan. Fu Ao menyerbu keluar dengan seluruh kekuatannya dan membunuh dengan serangan backhand. Pedang itu mengembun menjadi kekuatan pembunuh yang mengerikan yang sulit dibayangkan oleh orang awam, dan menebas ke depan secara horizontal. Karena pisau ini, celah besar muncul di kehampaan. Sepotong kehampaan hitam terkoyak dan mekar di badan Wang Che. Wang Che menghindarinya,
hanya untuk melihat ruang yang robek itu mendekat ke dadanya. Dia melihat ke bawah dan menemukan sepotong daging yang telah terpotong, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Matanya penuh amarah, "Orang tua, kamu tidak tahu malu dan mencari kematian." Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, busur besar itu menghantam keras kepala Fuao. Sangat ganas. Dentang. Terdengar suara pedang emas beradu, dan angin kencang bertiup kencang. Fuao menggunakan pedang di tangannya untuk menangkap busur Wang Che. Penindasan sekuat gunung Tai sedang datang ke arah kita. Darah Fuao mengalir deras di sekujur badannya dan dia kesulitan bernapas. Saat berikutnya, niat membunuh di matanya menyebar lagi, dan tekadnya bahkan lebih kejam. Pertarungan ini harus dimenangkan, agar tidak menyesal. Untuk diriku sendiri, demi kehormatan, ini adalah pertarungan terakhir dalam hidupmu. Jika Anda tidak bisa menang, Anda akan menyesalinya bahkan jika Anda mati. Teknik pedang Senglong. Fuao memegang pedang di tangannya dan menghunus puluhan bayangan pedang di depannya. Cahaya sisa menembus kehampaan dan langsung menuju wajahnya. Niat membunuh makin bertambah, bahkan puing-puing di sekitarnya hancur menjadi bubuk dan beterbangan kemana-mana. Cahaya pisau itu sangatlah terang. Datang. Menghadapi pisau ini, Wang Che mengayunkan busur panjang di tangannya lagi dan bertabrakan dengan pedang. Fuao menggerakkan badannya dan menekan pedangnya ke bawah lagi, sambil menimbulkan suara klik. Perasaan hancur itu makin lama makin keras. Cahaya hitam itu memancar lagi, mengembun menjadi untayan-untayan untuk membentuk sebuah tangan hitam besar, yang menggenggam pedang itu erat-erat. Pupil mata Fuao mengecil, dan dia menyadari bahwa kekuatannya perlahan-lahan hilang. Guncangan ini bukan masalah kecil. Serangannya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi lawan. Metodenya aneh sekali. Ledakan. Fuao melotot dan mengulurkan tangan. Dengan jentikan jarinya, sebuah pola spiritual tiba-tiba terbang keluar dan menempel erat di perut bagian bawah Wang Che. Ledakan. Pola spiritual itu meluas dan bermutasi dengan cepat, dan terjadi ledakan udara yang keras, lalu berubah menjadi warna merah menyala. Segera setelah itu, gelombang api dan panas langsung menelan sosok Wang Che dan mengelilinginya. Fuao menemukan kesempatan dan membalas. Berdengung. Cahaya pedang muncul kembali. Pisau itu berkelebat dan membelah api, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, sangat keras. Kutu, kutu. Suara tetesan air terus berlanjut. Fuao melihat sekilas dan menemukan pedangnya berlumuran darah. Darah menetes. Jelas saja, Wang Che terluka. Desir. Sebuah tangan hitam raksasa terentang dalam sekejap, seolah ingin mencabik-cabik kekosongan. Api disapu oleh tangan raksasa itu dan langsung menyebar. Ketika asapnya hilang, Wang Che berdiri di sana dengan tatapan tajam di matanya. Aku melihatnya perlahan-lahan mengangkat dan menarik busurnya, tatapan matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh. Antara langit dan bumi, sejumlah besar energi spiritual terkondensasi dan berubah menjadi anak panah yang menembus seluruh kehampaan. Saat berikutnya, sebuah anak panah tiba-tiba melesat. Desir, anak panah itu menembus langit berbintang di depan, menciptakan kekuatan pembunuh yang mutlak. Perasaan putus asa yang luar biasa begitu kuat sehingga Fuao hampir tercengang karenanya. Di langit, pancaran cahaya yang cemerlang terkoyak, menyebabkan bumi naik dan turun dengan hebat. Sebuah gerakan yang sangat dahsyat. Namun Fuao sudah menyerah dan tidak takut mati. Trik apa yang dapat mengendalikannya? Energi spiritual di sekelilingnya beredar liar, membentuk badai yang tak berujung. Serangannya tak pernah berhenti, bagai ribuan palu raksasa yang menghantam anak panah itu. Desir, anak panah itu tajam dan menembus tulang belikat Fuao. Dampak yang dahsyat itu bagaikan palu besar yang menghantamnya dengan keras dan menjatuhkannya dengan keras. Namun Fuao menginjak tanah, melepaskan kekuatan besar, dan menebas dengan pedangnya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Ledakan. Wang Che awalnya ingin menembakkan pedang lain, tetapi pedang itu sudah datang untuk membunuhnya. Apakah kamu tidak ingin hidup? Tatapan mata Wang Che dingin, dan dia mengayunkan busur ke samping untuk memblokir semua kekuatan. Kemudian, dia mengepalkan kelima jarinya, mengumpulkan energi spiritual tak terbatas. Lakukan dengan berani. Ledakan. Pukulan itu mengenai dada Fuao, menyebabkan luka di tulang belikatnya langsung pecah. Engah. Darah muncrat keluar dan Fuao hampir pingsan kesakitan. Dia terhuyung maju, tangannya terkepal,
kebencian meledak lagi. Warna merah menyala terpancar di matanya. Aku akan melawanmu. Taktik serangan militer. Fuao membuang pedangnya dengan kedua tangan, dan sementara Wang Che tidak mampu bereaksi, dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Pukulan itu begitu kuat sehingga menyebabkan ruang di depannya bergetar dan terguncang ke atas dan ke bawah. Auranya melonjak seperti aliran air, dan aura pembunuh menutupi seluruh langit. Di pukulan ini, sesosok binatang melintas samar-samar. Ini adalah salah satu senjata rahasia Fuao, tinju 100 binatang. Pada hari kerja, dia jarang menggunakannya. Kecuali Anda benar-benar bertarung sampai mati di medan perang. Meskipun dia telah lama pensiun dari garis depan, Fuao tidak pernah berhenti berlatih tinju 100 binatang. Pada saat ini, cakar binatang itu memadat dan menjadi sangat tajam. Sejumlah besar cahaya hijau tampaknya akan membelah seluruh dunia, sungguh megah. Adegan ini membuat orang gemetar hatinya. Desir. Retakan muncul di kehampaan, dan serangan itu akhirnya mendarat pada Wang Che. Wang Che menjerit kesakitan, tangannya mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah. Pedang dan busur panjang itu jatuh ke tanah dengan keras. Kamu juga tidak terkalahkan. Fuao mensibir dan menyerbu ke depan, bertarung dengan Wang Che. Baik tinju maupun kaki, semuanya ditujukan untuk membunuh orang. Sosok kedua belah pihak berkelebat silih berganti, dan udara dipenuhi darah. Setiap pukulan dan tendangan mendarat dengan kuat pada lawan. Bekas luka di sekujur badan Wang Che semakin banyak, di beberapa tempat dagingnya robek, memperlihatkan tulang-tulangnya. Fuao memiliki pengalaman luas dalam pertempuran jarak dekat. Di masa lalu, dia telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di medan perang. Sekalipun dia sekarang tua dan lemah, dia tidak akan menderita kekalahan dalam pertarungan. Desir. Wang Che menemukan kesempatan dan memotong leher Fuao dengan telapak tangannya. Namun Fuao juga sama kejamnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan membentuk cakar elang, menusuk ke jantung Wang Che. Retakan. Desir. Tulang leher Fuao retak, dan rasa sakitnya membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh. Namun kali ini dia menangkapnya, dan menusukkannya langsung ke dada Wang Che. Ah! Wang Che gemetar kesakitan dan ingin meraih tangan Fuao untuk menghentikannya bergerak. Tapi ini kesempatan terakhir Fuao. Bagaimana dia bisa menyerah? Fuao bergerak sangat pelan, menggerakkan telapak tangannya ke dalam sedikit demi sedikit. Tulang dadanya perlahan terkoyak oleh telapak tangannya. Ini akan menyentuh hati. Sekarang, mari kita berhenti bersama, dan saling memberi satu kesempatan lagi. Bagaimana? Wang Che merasakan kematian semakin dekat, dan seluruh badannya menjadi lemas dan tak berdaya. Dia berusaha mati-matian untuk meraih lengan orang itu, tetapi lengan Fuao berlumuran darah. Terlalu licin untuk dipegang. Mata Fuao memerah, dan niat membunuhnya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dasar kutu kupret kecil, aku sudah membunuh begitu banyak musuh di medan perang, apa kau masih butuh satu lagi? Berhenti. Dasar konyol, kenapa aku harus berhenti? Kau sudah membunuh cucuku dan tidak menyesal, tapi kau ingin aku berhenti. Bersamaan dengan kata-katanya yang kejam, telapak tangan ini akhirnya menembus dada Wang Che sepenuhnya. Menyentuh jantung yang berdetak. Tidak, tunggu. Wang Che panik dan memohon belas kasihan dengan cepat, mari kita bicarakan ini. Mungkin masalah ini bisa dibalikkan. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan membantu. Puci. Fuao sama sekali tidak mendengarkan omong kosong Wang Che dan mengepalkan telapak tangannya. Jantung itu langsung hancur berkeping-keping. Ah! Wang Che menjerit pendek dan cepat, wajahnya berubah pucat. Saat berikutnya, dia merasa lemas seluruh badannya dan kehilangan seluruh kekuatannya. Tangannya perlahan terlepas dari lengan Fuao. Sebelumnya, ke-10 jarinya telah menusuk lengan Fuao, hampir mengeluarkan daging dan darahnya. Tetapi itu tetap tidak bisa menghentikan tekad Fuao untuk membunuhnya. Dia meremehkan tekad seorang kakek yang ingin membalas dendam. Menyaksikan Wang Che mati di tangannya dan melihat nafasnya berangsur-angsur terhenti, Fuao mengangkat sudut mulutnya. Dia sangat bahagia. Desir. Badan Fuao bergetar dan dia hampir tersandung dan jatuh. Dia mundur selangkah dan menopang seluruh badannya dengan kaki kanannya. Kemudian, dia mencoba memegang pedang mahoni di tangannya dan berdiri dengan gagah. Dia sudah kelelahan, dan dalam pertempuran sebelumnya,
dia telah mengerahkan seluruh potensinya. Meskipun ia telah memenangkan pertempuran ini, bekas luka di badannya tidak dapat dipulihkan. Dia tahu betul bahwa hidupnya akan segera berakhir. Tapi dia sangat bahagia. Tidak ada penyesalan, kakek akhirnya membalaskan dendammu. Fu Hao tersenyum dan menundukkan kepalanya, dan satu-satunya cahaya yang tersisa di matanya menghilang. Lalu, dia benar-benar kehilangan napas. Sekalipun dia meninggal, dia akan tetap berdiri di sana dengan bangga. Seperti patung. Pada saat ini, dia adalah lambang dari banyak prajurit berdarah besi dari dinasti Yan Agung. Sekalipun pada akhirnya berarti kematian, kita harus tetap menjaga kehormatan dan martabat kita. Baju zirahnya berlumuran darah. Pedang itu jatuh ke tanah. Jubah itu telah terkoyak-koyak sejak lama. Sangat buruk. Tragis. Desir, desir, desir. Setengah jam kemudian, 3 bayangan hitam melesat dengan cepat. Tak lain dan tak bukan adalah 3 pembasmi iblis. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Tuan Fu, salah satu dari mereka melangkah maju, pipinya gemetar. 2 orang lainnya juga menundukkan kepala, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah lama terdiam, mereka bertiga memberi Fu Hao hormat militer standar. Dia layak mendapatkan semua rasa hormat. Meskipun usianya sudah tua, dia sudah datang ke sini sendirian untuk memburu iblis malam dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Melihat seluruh sejarah dinasti Yan Agung, siapa lagi yang pernah melakukan sesuatu yang begitu menggemparkan? Apa, Tuan Fu, meninggal? Lin Sen sedang berlatih di halaman. Ketika dia tiba-tiba mendengar berita itu, pupil matanya sedikit mengecil. Tidak mungkin, dia baik-baik saja ketika aku pergi menemuinya pagi ini. Lin Sen tiba-tiba terdiam, lalu bertanya cepat, kapan itu terjadi? Tepat sebelum, Su Yuwei berkata dengan tenang, orang tua itu meninggal dengan tragis. Bahkan saat meninggal, dia membunuh iblis malam. Setelah diselidiki dan dibandingkan, diketahui bahwa iblis malam itu adalah Wang Che. Lin Sen tidak berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa. Niat membunuh macam apa yang bisa mendorong Ten Fu keluar dan membunuh orang sambil membawa peti mah teh di punggungnya. Orang tua berambut putih itu melanjutkan ekspedisi terakhirnya. Meninggal secara tragis di medan perang. Inilah yang disebut dengan sifat berdarah besi dari seorang prajurit. Ini melegakan baginya. Su Yuwei menggelengkan kepalanya. Setelah kematian Fu Buhui, Tuan Fu kehilangan harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Sebelum meninggal, dia membunuh Wang Che dengan tangannya sendiri. Ini harus dianggap sebagai pemenuhan keinginan terakhirnya. Oh, Lin Sen memejamkan mata dan mendesah. Mengapa sampai jatuh ke titik ini? Apakah dia tidak tahu mengapa dia harus meratapi kemalangan keluarga Fu? Setiap keturunan mereka cukup berani. Apakah Anda terkesan dengan sikap keras kepala Tuan Fu? Namun dalam ekspedisi terakhirnya sebelum kematiannya, dia tetap membunuh musuh. Apakah ada akhir yang lebih bahagia dari ini? Lin Sen menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia hanya bisa mengeluh tentang keadaan dunia ini. Dan setan malam itu pantas dibunuh. Iblis malam semakin merajalela selama bertahun-tahun. Kurasa kita akan segera bertempur dengan mereka. Su Yuwei mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya. Dia biasanya suka minum. Saat saya sedang kesal, saya suka minum lebih banyak. Pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat. Lin Sen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu. Adik perempuan, apakah kau sudah memberitahu divisi penindasan iblis mengenai masalah Fang Anzi? Ya, saya melaporkan hal ini kepada mereka segera setelah saya kembali. Su Yuwei berkata, setelah penyelidikan mereka menemukan agen rahasia Night Demon lainnya. Kelompok orang ini benar-benar bersembunyi jauh di dalam, mereka berhasil menyusup ke organisasi kita. Bagaimana dengan peti mah teh perunggu kuno? Lin Sen bertanya ragu-ragu. Pecahan batu hitam di peti mah teh perunggu kuno diserap olehnya. Tetapi hal semacam ini tidak boleh diketahui oleh divisi penindasan iblis. Kalau tidak, saya akan tertangkap dan diperiksa. Para petinggi telah menyimpulkan bahwa kaki tangan Fang Anzi dan Ye Yao pasti telah menggelapkan isi sarkofagus perunggu. Su Yuwei mengucapkan kata demi kata, meskipun kita tidak tahu cara apa yang mereka gunakan untuk menghindari energi spiritual terlarang,
bagaimanapun, dapat dipastikan bahwa orang-orang yang menggali sarkofagus perunggu dan mencoba mengangkat segel di pegunungan adalah sekelompok orang. Lin Sen tidak dapat menahan napas lega ketika mendengar ini. Selidiki saja rinciannya. Selanjutnya, dia berencana untuk tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu. Semua orang tahu bahwa dia telah menghancurkan dan mengalahkan Putri Changqing di pegunungan. Selain itu, fakta bahwa dia adalah penjinak binatang 3 kehidupan juga diketahui semua orang. Selanjutnya, kita tidak bisa terus-terusan menjadi pusat perhatian. Tetap tenang dulu. Akan tetapi, segala sesuatunya seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Lin Sen. Sebuah suara datang dari luar halaman. Dekan Zhang. Lin Sen sangat terkejut. Orang yang datang adalah Zhang Xianqi. Kalau begitu aku pergi dulu. Su Yuwei menggerakkan labu anggur dan perlahan berjalan keluar halaman. Dia melewati Zhang Xianqi. Zhang Xianqi berbalik dan melirik Su Yuwei, sedikit ekspresi terkejut terpancar di matanya. Tampaknya penasaran tentang hubungan antara Lin Sen dan Su Yuwei. Tetaplah bersama sepanjang hari. Bukankah ini agak terlalu intim? Zhang Xianqi memikirkan dengan saksama hubungan antara keduanya dan merasa itu cukup baik. Keduanya adalah yang terbaik di Akademi Tianxuan dan Divisi Penindasan Iblis. Jika mereka bisa bersama, itu akan menjadi pasangan yang benar-benar sempurna. Dekan Zhang, apakah Anda mencari saya? Lin Sen tersenyum dan menarik kursi, mengundang Zhang Xianqi untuk duduk. Aku pernah bilang sebelumnya bahwa kau bisa bertarung habis-habisan di turnamen perburuan iblis ini. Rupanya, kau menuruti kata-kataku. Zhang Xianqi menggoda dengan serius. Kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi kamu juga melampaui harapan. Mendengar kata-katanya yang sedikit bercanda, wajah tua Lin Sen jarang memerah. Saya takut mempermalukan Akademi Naga Perang kita. Sudah sampai pada titik ini, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Meskipun turnamen perburuan iblis dibatalkan kali ini karena iblis malam dan tidak ada peringkat, siapapun yang menyaksikan pertempuran itu tahu bahwa kau menang. Kau benar-benar meninggialkan Putri Changqing. Zhang Xianqi menepuk bahu Lin Sen dan berkata dengan penuh arti, sejak hari kau memintaku untuk menceritakan pengalamanmu sebagai penjinak binatang 3 kehidupan, aku punya firasat samar. Aku tidak menyangka kau benar-benar seorang penjinak binatang 3 kehidupan. Lin Sen hanya bisa tersenyum sebagai tanggapan. Tidak mungkin, dia tidak bisa menjelaskannya. Anda tidak bisa mengatakan bahwa makhluk khayalan ketiga ini baru saja saya buat, bukan? Dan kemudian tambahkan satu kalimat lagi, saya punya 6 orang lagi yang sama hebatnya dengan orang ini. Oh, dan ada bencana lainnya. Jika memang benar begitu, Lin Sen yakin dirinya akan langsung ditangkap oleh Akademi Tianxu dan dipotong-potong untuk penelitian. Setelah Anda memenangkan pertempuran ini, ada banyak tekanan dari dunia luar. Pertama, keluarga kerajaan, lalu kelompok pegawai negeri sipil dari semua pihak. Banyak orang sangat tidak puas dengan Anda karena mengacaukan situasi. Ini adalah tindakan yang mulia. Tidak peduli apakah Pangeran Zhenbei menerima perintah atau tidak, dia harus berpartisipasi dalam permainan. Namun, kemunculan Anda benar-benar menghancurkan semuanya. Zhang Xianqi juga merupakan pejabat yang sangat berkuasa di dinasti tersebut. Sekarang setelah dia menjadi dekan, sikapnya tidak berubah. Lin Sen terdiam. Dia mengira begitu dia memperlihatkan bakatnya, segala sesuatunya akan menjadi 2 ekstrim. Mereka yang bersedia mengembangkan dirinya akan lebih menghargai dirinya sendiri. Niat membunuh akan lebih kuat terhadap mereka yang memusuhi Anda. Terima kasih, Dekan Zhang. Lin Sen berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku masih bisa mengatasinya. Zhang Xianqi tersenyum. Sebagai penjinak binatang 3 kehidupan, dan satu-satunya jenius di dinasti yang dapat menarik fenomena Sungai Emas, kamu harus tahu betapa beratnya beban yang kamu pikul. Selanjutnya, kamu harus mengesampingkan semua hal sepele dan bekerja keras dalam kultivasi. Din, aku mengerti. Lin Sen mengangguk. Mulai sekarang, saya akan membimbing Anda 3 hari seminggu. Zhang Xianqi mengerutkan kening, meskipun identitasmu sebagai anggota divisi penindasan iblis juga memungkinkanmu untuk membuat kemajuan pesat, aku tetap berharap kamu dapat lebih fokus pada akademi. Kamu berbeda dari gadis Su Yuwei itu. Fokusmu seharusnya lebih pada akademi. Ya, Lin Sen tersenyum. Baik itu Akademi Tianxuan maupun divisi penindasan iblis. Saat ini,
Ini semua adalah dukungan yang dapat saya andalkan sepenuhnya. Selama Kaisar Gugup itu tidak memberi perintah sendiri, tidak seorang pun yang dapat menyentuhku. Adapun iblis malam, sedikit niat membunuh perlahan terpancar di mata Lin Sen. Kelompok orang ini berjalan dalam kegelapan, dan tidak seorang pun tahu kapan mereka akan muncul. Pendek kata, ranah pribadi seseorang harus segera ditingkatkan. Masih banyak sekali kekurangannya. Ayo, kita mulai dari hari ini. Zhang Xianqi mengaitkan jarinya, panggil 3 binatang hantu kalian dan serang aku bersama-sama. Kalau begitu aku akan memamerkan keburukanku. Lin Sen membentuk segel dengan tangannya, dan pada saat berikutnya, 3 sinar cahaya muncul di depannya. Tuntun, Raja Kera, dan berambut merah muda. 3 binatang hantu muncul. Sekilas, semuanya lucu. Ini seperti benda lucu di telapak tangan Anda. Tidak buruk, sangat lucu. Jika aku punya anak perempuan, dia mungkin akan sangat menyukainya. Zhang Xianqi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkomentar sambil tersenyum tipis. Monyet, kucing, apakah orang tua ini memandang rendah kita? Tuntun menggertakkan giginya, jangan menahan diri lagi, beritahu dia mengapa bunganya begitu merah. Oke, Meong, Raja Monyet dan si rambut merah muda setuju. Mungkin, ini yang disebut kepercayaan diri yang buta. Lin Sen menyipitkan matanya dan tiba-tiba berteriak, maju. Ketiga binatang hantu itu langsung memperlihatkan wujud tempur mereka, dan suara dengungannya mengguncang langit. Desir, desir, ketiga binatang hantu itu semuanya sangat cepat, dan mata mereka menjadi lebih ganas dan kuat. Penghancuran brutal sepihak telah resmi dimulai. Tidak, Din, istirahatlah. Lin Sen jatuh ke tanah dengan penuh memar, terengah-engah. Di kejauhan, Tuntun, Raja Kera, dan si rambut merah muda bahkan tidak bisa bangun, dan terus berteriak aduh, aduh. Dapat dilihat bahwa kalian memiliki kerjasama yang erat dengan para binatang hantu. Kalian bahkan tidak memerlukan terlalu banyak kendali untuk membuat mereka bertarung demi kalian. Seringkali, kalian dapat mengetahui niat satu sama lain hanya dengan satu pikiran. Dari sudut pandang ini, kalian telah melampaui sebagian besar penguasa binatang. Zhang Xianqi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sekilas kekaguman di matanya. Dia berpikir Lin Sen mungkin sangat kuat. Tetapi setelah benar-benar bertarung satu sama lain, saya mengetahui bahwa dia lebih dari sekadar sangat kuat. Di Akademi Tianxuan yang begitu besar, sebenarnya ada beberapa orang yang dapat dibandingkan dengan Lin Sen dalam seni menjinakkan binatang buas. Namun tak seorang pun yang dapat melampauinya dalam menjinakkan binatang buas. Ini mengerikan. Akademi Tianxuan adalah tempat berkumpulnya sebagian besar orang jenius dan elit dinasti Yan Agung. Jika mereka saja tidak bisa dibandingkan dengan Lin Sen, siapa lagi yang bisa? Kesenjangannya terlalu besar. Tapi, jangan berpuas diri tentang ini. Mereka mungkin tidak sebaik kamu dalam menjinakkan binatang buas, tetapi mereka memiliki kekuatan mereka sendiri dalam aspek lain. Sama sekali tidak ada orang lemah yang bisa masuk Akademi Tianxuan. Kamu harus selalu menjaga sikap rendah hati agar bisa terus maju. Zhang Xianqi mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan. Terima kasih, Din. Aku akan mengingatnya. Lin Sen mengulurkan tangan dan mengusap tinjunya yang bengkak. Orang baik, dia berdiri di sana dan membiarkan dia memukulnya sebelumnya. Setelah rentetan pukulan, dia hampir mematahkan tulangnya sendiri. Ternyata dia masih terlalu kuat. Ingat, kamu harus tinggal di akademi selama 3 hari seminggu. Aku akan datang untuk mengajar secara langsung. Zhang Xianqi mendengus dingin, lalu menjentikkan jarinya, dan aliran energi spiritual murni langsung mengalir ke badan Lin Sen. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Energi spiritual murni menghilang seperti bola cahaya, memancarkan kabut. Lin Sen menyadari bahwa bola energi spiritual ini sangat murni dan menyehatkan setiap bagian badannya. Terima kasih, Dekan. Ketika Lin Sen mengangkat kepalanya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Zhang Xianqi, dia mendapati bahwa pihak lain sudah pergi. Inilah artinya menjadi panutan. Zhang Xianqi kembali ke aula tempat tinggalnya. Lalu, ada kilatan cahaya, dan sebuah amplop terbang entah dari mana. Sekilas tatapan dingin melintas di matanya. Dia mengambil amplop itu dan melemparkannya ke meja. Aku bahkan tidak melihatnya. Ini sudah surat ketiga, Zhang Xianqi, apakah kamu benar-benar akan terus melanggar perintah? Terdengar suara samar,
Apakah perlu bagimu untuk melindunginya sedemikian rupa? Bersambung.